Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Halo semua teman-teman, kita hari ini akan belajar seperti apa saja itu keluhan pelanggan. Apa sih pengertian dari keluhan pelanggan itu? Mari kita bahas di materi berikut ini. Apa sih pengertian dari keluhan pelanggan itu? Keluhan pelanggan itu merupakan respon negatif yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan sebagai bentuk umpan balik terkait produk atau layanan yang digunakan. Oke teman-teman, apakah di antara teman-teman mengetahui apa saja sih keluhan pelanggan itu dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, pastinya jika ada keluhan pelanggan, pasti ada cara mengatasinya. Jadi saya akan memberikan bagaimana cara untuk mengatasi keluhan pelanggan itu. Nah, yang pertama, ada keluhan yaitu tentang waktu tunggu yang lama. Jadi, cara mengatasinya itu mungkin karena call center customer service Anda tidak memiliki sistem yang dapat mengotomatisasi pekerjaan mereka, sebaiknya Anda mulai mempertimbangkan sistem seperti CRM yang dapat mengintegrasikan layanan call center dan customer service. Nah, yang kedua itu ada keluhan produk tidak tersedia atau stok habis. Jadi kawan, bagaimana sih cara mengatasinya? Sebagai staf pelayanan pelanggan, Anda mungkin tidak dapat menentukan kapan pengiriman baru akan dipesan. Jadi, sebagai staf pelayanan pelanggan harus melaporkan masalah ini kepada manajer yang dapat memberitahu tim penjualan dan manajemen produk. Yang ketiga itu ada keluhan menceritakan masalah berulang kali. Bagaimana sih cara mengatasi keluhan pelanggan ini? Jika pelanggan mengeluh karena harus mengulangi masalah mereka, langkah terbaik yang dapat Anda ambil adalah berhenti mentransfer panggilan mereka. Bahkan jika perlu, langsung hubungkan pelanggan dengan staf yang dapat menyelesaikan. Ini mungkin lebih membosankan, tetapi akan memenuhi kebutuhan mendesak pelanggan. Yang selanjutnya itu ada keluhan sikap staf yang kurang ramah. Bagaimana sih cara mengatasinya? Saat menangani keluhan pelanggan jenis ini, perwakilan harus mempertimbangkan apa yang dapat mereka lakukan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Oke, next. Keluhan selanjutnya yang kelima adalah produk atau layanan yang buruk. Jadi, bagaimana sih cara mengatasinya? Di sini ada cara mengatasinya. Jika produk tidak rusak, mendidik pelanggan. Cari tahu apa tujuan dan kebutuhan mereka. Kemudian, ajari mereka bagaimana mereka dapat menggunakan produk tersebut untuk mencapai kesuksesan. Jika produk rusak, berikan opsi untuk penggantian segera dan coba tentukan bagaimana kerusakannya. Jika itu adalah kesalahan pengguna, tunjukkan dengan lembut kepada pelanggan bagaimana mereka dapat menghindari hasil ini pada masa mendatang. Oke, next. Tidak ada solusi pada panggilan pertama. Bagaimana sih cara mengatasi keluhan yang ini? Ketika staf Anda memulai interaksi pelanggan, mereka harus mencatat urgensi kasus tersebut. Jika pelanggan memiliki kebutuhan yang sensitif terhadap waktu, cobalah untuk menyelesaikan kasus dalam panggilan pertama, tetapi jangan buang waktu untuk mengulangi langkah-langkah atau meneliti informasi yang tidak relevan. Oke, next. Keluhan yang ketujuh itu adalah lama dalam melakukan follow-up pelanggan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Jika Anda memang harus menindaklanjuti suatu kasus, perwakilan layanan Anda harus menjelaskan harapan komunikasi. Tanyakan kepada pelanggan, apakah frekuensi yang diusulkan cocok untuk mereka, dan jika tidak, buat sistem yang sesuai untuk perwakilan Anda dan pelanggan. Oke, next. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman dengarkan, saya juga sudah menjelaskan apa itu pengertian dari keluhan pelanggan dan bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan. Dari sekian penjelasan saya itu, saya akan memberikan pertanyaan untuk menambah wawasan teman-teman dan teman-teman bisa menjawabnya.
Oke teman-teman, masih belum bosan juga nih kan? Baiklah, sebelum saya masuk ke pertanyaan yang pertama, saya akan menceritakan pengalaman saya. Oke lah teman-teman, sebagai contoh nih, saya ingin membeli sebuah produk. Nah, produk ini saya beli dari online ya kan? Pastinya yang tadi keluhan pelanggan itu yang pertama respon yang kurang dari si penjual. Nah, di sini saya membeli dari online dan saya membelinya itu dari aplikasi Shopee gitu ya kan. Jadi di sini saya membeli sebuah kosmetik. Nah, sebelum kita membeli kosmetik ini, pastinya kita harus cari-cari tahu gitu ya kan. Berapa harganya, terus sampainya ada berapa hari gitu ya kan. Nah, di sini posisinya nih saya bertanya langsung saya chat nih. Di sini saya bilang, halo Kak, ini kosmetiknya sampainya di Medan berapa hari nih Kak, gitu ya kan. Nah, sampai 2 hari gitu nggak dibalas-balas ya kan. Jadi pertanyaan saya itu, apakah produk yang dijualnya ini sangat mempengaruhi ya kan terhadap respons penjual. Nah, jika mempengaruhi, bagaimana sih caranya agar produk ini nantinya laku walaupun sudah begitu kondisinya? Apa yang harus penjual lakukan gitu supaya kepercayaan pelanggan itu bisa kembali lagi? Itu kawan-kawan. Oke teman-teman, cukup sekian. Saya rasa itu saja teman-teman. Semoga jawaban dari teman-teman sangat membantu saya untuk menambah wawasan juga. Terima kasih teman-teman.